Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini kita akan membahas cara membuat inventory card atau kartu persediaan kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 1. Untuk membuat inventory card kita di sini dilihat dari kebijakan soal. Kita akan lihat kebijakan soal persediaan, penilaian persediaan barang menggunakan sistem perpetual dengan metode moving average atau rata-rata bergerak. Jadi kita membuat inventory card ini menggunakan metode rata-rata bergerak. Lalu kita akan mengisi saldo awal terlebih dahulu untuk inventory card. Di sini daftar persediaan barang dagang per 30 November merupakan persediaan awal untuk bulan Januari. Kita mempunyai 2 barang, yaitu dengan kode K01 dan kode K02 untuk kulkas E537 dan kulkas E821. Jadi dari daftar persediaan barang awal ini akan kita masukkan ke dalam inventory card. Yang pertama untuk kode K01 ada 43 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Maka kita catat di inventory card untuk kode K01, tanggal transaksi kita isi tanggal 1 karena merupakan saldo awal. Deskripsi kita isi opening balance, lalu kita catat di kolom balance. Karena merupakan saldo awal, langsung kita catat di kolom balance, yaitu 43 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Dan totalnya ini merupakan unit dikali harga per unit, atau berjumlah Rp83.420.000. Selesai di K01, kita ke K02 untuk mengisi saldo awal sama tanggal 1. Deskripsi kita isi opening balance, lalu banyaknya barang persediaan awal untuk K02 ada 47 unit dengan harga per unit Rp2.417.000. Maka kita masukkan di tanggal 1 opening balance di kolom balance sama seperti K01, 47 dengan harga per unit Rp2.417.000 dan totalnya Rp113.599.000. Selesai dimasukkan ke dalam saldo awal, kita mulai masuk ke transaksi. Kita lihat transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang atau inventory card. Yang pertama ada di tanggal 3. Di tanggal 3 di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur pembelian. Jadi kenapa dinamakan faktur pembelian? Karena nama perusahaan lain ada di atas. Jadi di tanggal 3 ada pembelian. Di dokumen 3 ada pembelian di tanggal 4 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 21 PJKN. Maka kita masukkan ke dalam inventory card untuk K01 terlebih dahulu. Tanggal transaksi kita isi tanggal 4, evidence number sesuai dengan di soal, yaitu 21 PJKN. Deskripsi kita isi sesuai dengan pembelian kita, yaitu dibeli kepada PT Kulkas Nusantara. Maka deskripsi kita isi PT Kulkas Nusantara. Banyaknya unit yang dibeli untuk K01 26 unit dengan harga per unit yaitu Rp1.940.000. Karena pembelian, maka kita catat di kolom in 26 unit di harga per unit Rp1.940.000. Lalu untuk balance atau jumlahnya, sebelumnya kita punya 43 unit, dibeli 26, maka jumlah saldonya sekarang untuk unitnya ada 69. Dengan harga per unit, di sini kita menggunakan metode rata-rata, tetapi di sini harga per unitnya sama.
Maka langsung saja kita tulis harga per unit yang sama 1.940.000 dan totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai di kulkas K01, kita masuk ke kulkas K02 sama tanggal 4, evidence number yaitu 21 PJKN, deskripsi kita isi PT Kulkas Nusantara. Banyaknya unit untuk K02 ada 25 unit dengan harga per unit Rp2.417.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom in 25 unit, lalu kita belinya ada 47 unit Lalu awalnya kita mempunyai 47 unit dan beli 25, maka saldo kita menjadi bertambah, yaitu ditambahkan menjadi 72. Harga per unit di sini kita lihat sama harga per unit sebelumnya dan harga per unit beli ini sama. Maka kita catat harga per unitnya yang sama Rp2.417.000. Sedangkan untuk totalnya yaitu merupakan perkalian 72 dikali Rp2.417.000. Selesai di tanggal 4 Desember, kita lihat lagi dokumen transaksi yang berkaitan dengan inventory card. Yaitu di sini ada dokumen 6 tanggal 7 Desember tahun 2025. Termin pembayaran 2/10/30 nomor faktur 01 SJ. Jadi di sini ada faktur merupakan faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas. Jadi di sini merupakan penjualan dijual kepada toko Frostora di tanggal 7 Desember. Maka kita catat dulu untuk kulkas K01 tanggal 7 evidence number sesuai dengan di soal 01 SJ. Deskripsi kita isi toko Frostora. Karena di sini kita menjual, maka kita catat di kolom out dengan penjualannya yaitu 21 unit. Maka kita catat 21 unit, harga per unit kita ambil dari kartu persediaan. Jadi harga per unit tidak diambil dari soal, yang diambil di soal hanya unitnya saja. Jadi yang diambil hanya unitnya saja. Sedangkan harga per unit kita ambil dari balance-nya yaitu Rp1.940.000. 21 dikali Rp1.940.000, maka ini dinamakan totalnya yaitu sebesar Rp40.740.000. Lalu sebelumnya kita mempunyai 69 unit, dijual 21, maka saldonya menjadi berkurang, yaitu 48 unit sisanya, dengan harga per unit tetap Rp1.940.000, maka totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Lalu kita ke K02, tanggal transaksi sama tanggal 7, evidence number yaitu 01 SJ, dan deskripsi kita isi toko Frostora. Banyaknya unit yang dijual untuk toko K02 yaitu 18 unit, maka kita ambil outnya 18 unit, harga per unit kita ambil dari inventory card yaitu harga per unit terakhir Rp2.417.000. 18 dikali Rp2.417.000, maka didapatlah Rp43.506.000. Lalu 72 dikurangi 18 karena sudah dijual, saldonya sisa 54. Dengan harga per unit tetap, lalu total merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu di sini ada dokumen nomor 7, ini merupakan retur, ada nota kredit merupakan retur. Sebelumnya kita menjual barang kepada toko Frostora, ternyata barang tersebut ada yang dikembalikan. Jadi di retur dengan nomor bukti 01 NK tanggal 8 Desember tahun 2025. Maka dari dokumen ini kita catat ke dalam inventory card. Tanggal transaksi kita isi tanggal 8 dengan nomor bukti yaitu 01 NK. Deskripsi kita isi retur penjualan. Karena retur penjualan kita catat di kolom out. Di sini yang di retur untuk kulkas K01 yaitu 1 unit. Maka kita catat karena retur kita catat min 1
Dengan harga per unit kita ambil dari balance, yaitu Rp1.940.000, sehingga totalnya min Rp1.940.000. Sebelumnya kita punya 48 unit, dikembalikan 1, jadi saldo kita menjadi bertambah, yaitu 49 unit dengan harga per unit tetap, dan totalnya merupakan perkaliannya, yaitu unit dikali harga per unit. Begitu juga untuk K02, tanggal transaksi kita isi tanggal 8 dengan evidence number 01NK, deskripsi kita isi retur penjualan. Yang di retur untuk K02 yaitu 1, maka kita catat di kolom out dengan min 1, dengan harga per unit diambil dari balance Rp2.417.000, sehingga totalnya Rp2.417.000. Sebelumnya kita punya 54 unit, dikembalikan 1, sehingga unit kita jadi bertambah 55 unit dengan harga per unit yaitu tetap. Totalnya merupakan unit dikali harga per unit. Kita lanjut, transaksi berikutnya yang berkaitan dengan inventory card ada di dokumen nomor 10. Di tanggal 11 Desember tahun 2025, yaitu dengan nomor faktur 02SJ. Di sini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Maka dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal tanggal 11, yaitu evidence number 02SJ, lalu deskripsi kita isi toko sejuk abadi. Karena di sini kita menjual barang kepada toko sejuk abadi. Karena menjual, kita catat di kolom out banyaknya barang yang dijual untuk K01 yaitu 10 unit. Maka kita isi di kolom out 10 unit, kita ambil harga per unit yang ada di inventory card yaitu Rp1.940.000. 10 dikali Rp1.940.000, maka ini menjadi totalnya. Kita sebelumnya mempunyai 49, dijual 10, maka sisanya 39 dengan harga per unit tetap Rp1.940.000. Dan total merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Kita lanjut untuk K02 sama tanggal 11, evidence number yaitu 02SJ. Deskripsi kita isi toko sejuk abadi, lalu kita catat di kolom out untuk K02 ada 15 unit, maka kita catat 15 unit di kolom out. Harga per unit kita ambil dari inventory card yang terakhir ada Rp2.417.000. Lalu totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Lalu untuk balance, kolom balance ada unit 55 dijual 15, maka saldo kita sisa 40 unit. Dengan harga per unit tetap dan totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Kita lanjut, transaksi berikutnya di tanggal 11 ada faktur. Ini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Dibeli barang kepada PT Pendingin Makmur di tanggal 13 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 41 PM. Dari dokumen transaksi ini kita catat di inventory card. Untuk K01 terlebih dahulu, tanggal transaksi tanggal 13, evidence number kita isi 41 PM dengan deskripsinya yaitu PT Pendingin Makmur. Karena merupakan di sini pembelian, kita catat di kolom in banyaknya barang yang dibeli yaitu 21 unit dengan harga per unit Rp1.940.000 dan total harganya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Maka kita catat di kolom in, kita pindahkan harga per unit. Di sini kita lihat dengan saldo sebelumnya sama. Jadi harga per unitnya sama. Sebelumnya kita punya 39 unit dengan pembelian 21, maka saldo kita menjadi bertambah ada 60. Dengan harga per unit kita tulis tetap karena di sini di balance dengan pembelian sama harga per unitnya, jadi tidak ada perubahan. Lalu unit dikali harga per unit, maka didapatlah 116.400.000
Rp400.000. Lalu kita ke kulkas K02, tanggal transaksi kita isi tanggal 13, evidence number 041 PM. Lalu deskripsi kita isi PT Pendingin Makmur. Kita catat di kolom in karena merupakan pembelian untuk K02 yaitu 24 unit dengan harga per unit Rp2.417.000 dan totalnya sebesar Rp58.008.000. Maka kita catat di kolom in. Lalu sebelumnya kita punya 40 unit, beli 24, maka unit kita menjadi bertambah jadi 64. Harga per unit di sini sama ya, masih Rp2.417.000, tidak ada perubahan. Maka langsung kita catat dengan total harganya yaitu merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada di dokumen transaksi nomor 12, ada faktur. Di sini merupakan faktur penjualan, dijual kepada toko Qualify dengan nomor faktur 03SJ di tanggal 14 Desember tahun 2025. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke inventory card, tanggal transaksi kita isi tanggal 14, dengan evidence number 03SJ, deskripsi kita isi toko Qualify, karena merupakan penjualan, kita catat di kolom out. Banyaknya barang yang dijual untuk K01 22 unit, maka kita catat di kolom out 22 unit. Lalu harga per unit kita ambil dari saldonya atau balance yang ada di inventory card, yaitu Rp1.940.000. Lalu total merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Sebelumnya kita punya 60 unit, dijual 22, maka sisanya 38 unit dengan harga per unit tetap Rp1.940.000. Lalu total merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Kita lanjut untuk K02. Di sini tanggal transaksi kita isi tanggal 14. Evidence number 03SJ dengan deskripsinya toko Qualify. Kita catat di kolom out yaitu untuk K02 20 unit yang dijual. Maka kita catat 20 unit dengan harga per unit kita ambil dari balance terakhir yaitu Rp2.417.000. Maka totalnya unit dikali harga per unit merupakan untuk mengisi total. Lalu kita punya 64 dikurangi 20 atau dijual 20, sisanya 44 unit dengan harga per unit tetap dan total merupakan unit dikali harga per unit. Kita lanjut, transaksi berikutnya yaitu ada yang berkaitan dengan inventory card, ada di dokumen nomor 16 di tanggal 20 Desember tahun 2025. Di sini merupakan penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Artik dengan nomor faktur 04SJ. Dari dokumen transaksi ini kita catat di inventory card. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal tanggal 20 dengan evidence number 04SJ. Lalu deskripsi kita isi toko Artik. Deskripsi kita isi toko Artik dengan unitnya, karena kita di sini menjual, maka kita catat di kolom out yaitu di sini untuk K01 17 unit, kita inputkan 17 unit. Lalu harga per unit kita ambil dari balance terakhir Rp1.940.000. 17 dikali Rp1.940.000, maka ini merupakan totalnya. Kita punya 38 unit, dijual 17, maka sisanya 21 unit dengan harga per unit tetap yaitu Rp1.940.000. Lalu totalnya merupakan unit dikali harga per unit. Lalu sama dengan K02, tanggal transaksi kita isi tanggal 20 dengan evidence number 04SJ. Deskripsi kita isi toko Artik, kita catat unit untuk K02 yaitu 20 unit, maka kita catat di kolom out 20 unit. Dengan harga per unit kita ambil dari balance Rp2.417.000. Lalu totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit.
Kita punya 44 unit, dijual 20, maka sisanya 24 unit dengan harga per unitnya tetap yaitu Rp2.417.000. Selesai di K02 untuk dokumen transaksi di tanggal 20 Desember. Kita lanjut, berikutnya ada di dokumen nomor 18 yaitu tanggal 22 Desember. Di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan kita ada di bawah atau nama perusahaan lain ada di atas. Jadi ini merupakan pembelian kepada PT Dingin Sejuk dengan nomor bukti 92DS. Dari dokumen transaksi ini kita catat di inventory card, tanggal transaksi kita isi tanggal 22, evidence number 92DS, lalu deskripsi kita isi PT Pendingin Sejuk. Untuk K01 di sini 32 unit dengan harga per unit Rp1.940.000. Maka kita pindahkan unit, harga per unit dan totalnya. Langsung kita pindahkan. Untuk balance-nya sebelumnya kita punya 21, dibeli 32, maka saldonya menjadi bertambah 53 unit. Harga per unit kita lihat di sini balance Rp1.940.000 dan pembelian juga sama. Maka karena sama langsung saja kita tulis Rp1.940.000 sehingga totalnya merupakan unit dikali harga per unit. Sudah di K01 kita ke K02. Tanggal transaksi sama kita isi tanggal 22, deskripsi kita isi PT Pendingin Sejuk. Deskripsi kita isi PT Dingin Sejuk. Lalu kita catat di kolom OUT yaitu 30 unit dengan harga per unit Rp2.417.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu sebelumnya kita punya 24 unit, dibeli 30. Maka saldonya menjadi bertambah yaitu 54 unit. Harga per unit tetap karena untuk yang balance dan pembelian sama Rp2.417.000, maka tidak ada perubahan harga per unit. Total merupakan unit dikali harga per unit. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu di sini ada tanggal 23 Desember tahun 2025, dokumen nomor 19. Di sini ada nota debit. Sebelumnya kita membeli barang kepada PT Dingin Sejuk, ternyata ada barang yang tidak sesuai. Sehingga kita retur. Dari retur pembelian ini kita catat ke dalam inventory card. Tanggal kita isi tanggal 23, deskripsi kita isi yaitu retur pembelian. Karena retur kita catat di kolom in. Di sini yang diretur 1 unit. Maka kita isi di kolom in min 1, maka harga per unit kita catat sesuai dengan di soal. Lalu sebelumnya kita punya 53 unit, dikembalikan 1, maka saldo kita menjadi berkurang sisa 52 dengan harga per unit tetap. Lalu total merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Selesai di K01 kita ke K02. Tanggal transaksi kita isi tanggal 23, evidence number yaitu 3 NDDS. Deskripsi kita isi retur pembelian. Kita catat di kolom in. Di sini 1 unit dengan harga per unit Rp2.417.000. Maka kita catat di kolom in min 1 karena retur sehingga di balance-nya 54 dikembalikan 1, sisanya yaitu 53 unit dengan harga per unit tetap yaitu Rp2.417.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 21. Di sini ada tanggal 25 Desember tahun 2025. Merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Qualify dengan nomor faktur 05SJ. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card, tanggal transaksi kita isi tanggal 25 dengan evidence number 05SJ, lalu deskripsi kita isi toko Qualify. Karena merupakan penjualan, maka kita catat di kolom OUT. Di sini barang yang dijual 12 unit. Kita catat di kolom OUT 12 unit. Harga per unit kita ambil dari balance terakhir yaitu Rp1.940.000.
Lalu total merupakan perkaliannya 52 dijual 12, maka sisanya yaitu 40 unit dengan harga per unit tetap. Untuk K02 sama caranya, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 25, evidence number yaitu 05SJ, deskripsi kita isi toko qualify. Karena merupakan penjualan, kita catat di kolom out banyaknya barang yang dijual untuk K02 yaitu 11 unit. Maka kita catat 11 unit, harga per unit kita ambil dari balance terakhir yaitu Rp2.417.000. Sehingga totalnya merupakan perkalian unit dikali harga per unit. Sebelumnya kita punya 53 unit, dijual 11, maka sisanya 42 unit dengan harga per unit tetap. Kita lanjut, transaksi berikutnya, ini merupakan transaksi terakhir untuk inventory card di dokumen transaksi nomor 22, tanggal 26 Desember tahun 2025, dengan nomor bukti 01 NTK merupakan nota kontan atau penjualan tunai. Untuk penjualan tunai ini kita akan catat ke dalam inventory card. Tanggal transaksi kita isi tanggal 26 dengan evidence number-nya yaitu 01 NTK. Deskripsi kita isi penjualan tunai. Banyaknya barang yang dijual di sini 1 unit, maka kita isikan untuk K01 1 unit dicatat di kolom out. Harga per unit kita ambil dari balance terakhir yaitu Rp1.940.000. Sebelumnya kita beli 40 unit, dijual 1, maka didapatlah sisanya 39 unit dengan harga per unit tetap. Ini sudah selesai untuk kulkas K01, maka saldo terakhirnya sisanya yaitu sebesar Rp76.660.000. Lalu berikutnya untuk K02, jadi berikutnya untuk K02 sama tanggal 26 kita inputkan, yaitu deskripsi kita isi penjualan tunai dengan evidence number 01 NTK, kita catat untuk kolom keluar karena penjualan dijual untuk K02 yaitu 1 unit. Maka kita catat 1 unit, harga per unit kita ambil dari balance terakhir yaitu Rp2.417.000. Lalu sehingga sisanya 42 dijual 1, sisa 41 unit. Dengan harga per unit tetap Rp2.417.000 sehingga totalnya Rp99.097.000. Ini merupakan saldo terakhir karena transaksinya sudah selesai semua. Itulah tadi cara membuat inventory card, yaitu kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.